Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, the one and only human in the world yang selalu still in the house. Kali ini kita akan mencoba menginversion time ke tahun 1987, di mana ada sebuah film dari sang aktor legenda yaitu Om Arnold Schwarzenegger berjudul Predator. Film ini anjir, sangat gimana ya, sangat berbekas dan memorable sekali di ingatan saya karena plot dan adegannya benar-benar sangat menegangkan dan kayak real gitu, lebih ke horor deh kayaknya. Horor brutal gitulah pokoknya. Tahun 87 lo bayangin. Orang sono mah udah bisa bikin film sekeren itu loh. Gila sih. Ya udah, karena besok saya harus berangkat ke Amerika untuk menghadiri acara hitanannya Tom Holland, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan ayo mari kita katakan bersama-sama. Kalian aja katakan. 1, 2, 3. Ya, good job. Intro dulu editor. 2, 3, cekicro. Berlatar Amerika bagian tengah, film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria tinggi besar nan gagah bernama Dutch, di mana Dutch ini merupakan komandan pasukan elit yang memiliki tim yang sangat hebat dan tidak pernah gagal dalam misinya. Ini adalah Dillon, tidak pakai A, di mana Dillon ini adalah kawan lama Dutch yang sekarang bekerja untuk CIA. Tak buang waktu, Dillon pun langsung to the point bahwa tujuan dia mengundang Dutch ke sana adalah untuk meminta tolong kepada Dutch dan timnya bahwa baru-baru ini Menteri Kabinet yang tengah dalam perjalanan menggunakan helikopter telah ditembak jatuh oleh pemberontak dan menghilang tepat di tengah hutan. Untuk itu dia meminta bantuan Dutch dan tim untuk melakukan misi penyelamatan karena mengetahui bahwa Dutch memiliki reputasi yang sangat baik sekaligus yang terbaik dari yang terbaik. Tak banyak bersunda gurau, Dutch dan tim pun terlihat sudah berada di dalam helikopter, di mana Dutch memiliki 5 orang anggota tim yang sangat tidak main-main karena selain berpostur tinggi besar, mereka juga sangat ahli di bidangnya masing-masing. Once we cross that border, we're on our own. Tiba di titik pendaratan, mereka pun langsung turun di mana kita bisa melihat suasana hutan yang sangat hening dan hanya terdengar suara binatang-binatang kecil yang mana dari sini dan dari detik ini juga kita sudah bisa merasakan atmosfer mencekam yang akan menggerogoti mental Anda. Anjir, sumpah bro, mohon maaf nih bukan melebih-lebihkan. Soalnya syuting film ini emang beneran asli di hutan, tepatnya di hutan Planqué, Meksiko. Jadi emang set lokasi yang real gitu. Tidak seperti sekarang, kalau tidak green screen ya syuting di halaman rumah. Kalau bahasa Sundanya itu di buruan imah lah. Ngerti sih ya? Tak lama anak buah Dutch yang bernama Poncho pun melihat sebuah helikopter dan menemukan bahwa itu bukanlah helikopter penumpang yang normal digunakan oleh menteri, melainkan helikopter pengintai. Dutch pun berasumsi bahwa kemungkinan besar helikopternya ditembak oleh rudal panas, namun yang menarik adalah dari mana pemberontak gunung yang primitif memiliki senjata canggih seperti rudal panas? Entahlah, hanya mbak-mbak pakaian minim di ruang karaoke yang tahu. Sementara itu kita akan melihat anggota tim Dutch yang lain bernama Billy. Ini orangnya, di mana si Billy ini merupakan ahli dalam pelacakan, bertarung jarak dekat, sekaligus memiliki pengetahuan untuk bertahan hidup di hutan. Dan itu dibuktikan saat dirinya minum air dari akar gantung sebuah pohon. Sebagai seorang ahli lacak-melacak, tentu Billy punya insting yang lebih tajam dari siapapun, hingga dia merasa bahwa ada sesuatu hal di atas pohon. Dia pun langsung memeriksa dan tiba-tiba ya, terdapat 3 mayat manusia yang sudah dikuliti secara mengerikan dan itu bukan cara mati yang pantas untuk seorang prajurit. Tak hanya itu, mereka pun menemukan kalung nama bertuliskan Jim Hopper, di mana Dutch mengenali orang tersebut yang merupakan pasukan elit yang sama seperti dirinya dan entah apa yang sedang mereka lakukan di sini. Tak lama Billy pun menemukan beberapa bekas peluru dari pasukan Jim Hopper, di mana Billy berasumsi bahwa Jim dan pasukannya menembak ke segala arah dengan membabi buta. Namun yang aneh adalah
adalah Billy tidak menemukan jejak apapun di sana dan entah apa yang mereka tembak. We move. 5 meters spread. No sound. Sebelum lanjut, saya perkenalkan siapa saja yang ikut dalam misi ini. Pertama ada Ponco yang tadi sudah kita lihat. Secara fisik dan kemampuan bertarung bisa dibilang Ponco paling lemah di antara yang lain, namun memiliki kecerdasan dan menguasai beberapa bahasa asing. Kedua ada Billy, sang pelacak petarung jarak dekat dan insting yang kuat. Ketiga, Blaine, sang maniak senjata mesin seperti minigun M134 yang beliau bawa. Keempat, Hawkins, operator radio dan pakar teknisi tim. Kelima, ada Mac, beliau sahabat dekat Dutch, sama-sama memiliki kemampuan bertempur tinggi tapi masih di bawah Dutch. Keenam, Dillon yang sudah saya jelaskan di awal. Ketujuh dan terakhir ada Dutch, sang mantan Terminator dan tokoh utama di film ini. Give up position one more time. I'll bleed you. Real quiet. Leave you here. Setelah melihat beberapa keanehan tadi, mereka bertujuh pun tak ingin ambil pusing dan terus melanjutkan misinya. Hingga saat mereka sampai di camp pemberontak, mereka pun tidak langsung menyerang seperti pemain noob di PUBG, tetapi Dutch menyuruh Ponco, Billy, Mac, dan Blaine untuk melumpuhkan penjaga perimeter. Baru setelah itu berhasil, mereka akan langsung menyerang. Dan kita bisa melihat saat Mac dengan santainya bersiul untuk memancing musuh, lalu membunuh dengan pisau Eiger yang dibawanya. Setelah semua penjaga dilumpuhkan, Dutch pun langsung maju sendirian untuk meletakkan peledak pada sebuah mobil bekas yang dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik oleh pemberontak, di mana Dutch mengangkat mobilnya agar melaju ke pusat camp tersebut. Setelah berhasil diledakkan, mereka pun langsung menembak secara membabi liar hingga membuat para pemberontak tewas tak tersisa. Faktanya, mereka tidak menemukan menteri kabinet sama sekali di sana, dan justru hanya ada agen CIA yang sudah meninggal. Dan pada akhirnya Dillon pun mengakui bahwa dia telah menjebak Dutch dan timnya untuk menghentikan pemberontak besar-besaran yang akan terjadi. Sebenarnya Dillon sudah mengirim Jim Hopper dan timnya di sebelumnya, namun karena mereka hilang secara tiba-tiba, akhirnya Dillon memutuskan untuk memanggil Dutch dalam misi ini. Tak lama Hawkins pun mendapat informasi di radio bahwa para pemberontak sedang dalam menuju ke sini, untuk kemudian Dutch memutuskan untuk segera pergi dari sana. Dillon sendiri mendapati seorang wanita pemberontak yang masih hidup dan memutuskan untuk menjadikannya tawanan yang mungkin bisa memiliki informasi mengenai para pemberontak tersebut. Tak ingin membuang waktu, Dutch dan tim pun langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan untuk menunggu helikopter jemputan yang akan menjemput mereka. Di tengah perjalanan, si wanita pun sempat berontak layaknya mbak-mbak di film Jap, dan tak lama perhatian mereka semua pun seketika teralihkan saat melihat Billy tengah berdiri sendirian memandangi pohon-pohon besar, di mana Billy nampak sangat cemas dan ketakutan karena merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka di antara pepohonan. Entah ada bajing atau kerud, Billy pun tidak yakin apa itu. Tak lama si wanita pun berhasil memukul Dillon kemudian mencoba kabur, sehingga Dutch menyuruh Hawkins untuk mengejarnya. Tuh kan anjing jadi beban doang. Ngapain dibawa si anjing? Hingga saat Hawkins berhasil menangkap si wanita, akhirnya muncullah sang pemilik nama judul di film ini, yaitu Predator, yang langsung membunuh Hawkins saat itu juga. Anjing. Saat Dutch dan yang lain tiba, jasad Hawkins pun dibawa oleh si Predator untuk kemudian Dutch menyuruh timnya untuk menyebar dan mencari jasad Hawkins. Hawkins' body found. Sweep pattern. Double back.
50 meters, let's go. Namun yang terjadi kemudian benar-benar sangat menyesakan dan membuat saya emosi, di mana saat Mac dan Blaine sedang melakukan pencarian, si Predator langsung menembakkan senjata canggihnya yang membuat Blaine tewas seketika. Anjir, jangan si Blaine atau anjing. Belum juga nembakin minigunnya, masa udah mati? Mac yang kebetulan berada di sana akhirnya melihat langsung sang predator di mana matanya menyala yang membuat Mac teriak, kemudian langsung menembak secara membabi buta. Tak lama muncullah Dutch dan yang lain di mana mereka langsung ikut menembak dan terlihat bahwa sepertinya si predator terkena sedikit tembakan dan itu terlihat dari daun yang terkena darah hijau si predator bangsat itu. Hampir 1 menit mereka terus menembak dan membuang peluru yang entah mengenainya atau tidak. Tapi yang pasti, Dutch sudah kehilangan 2 anggota timnya dalam waktu sekejap. Karena malam akan tiba, Dutch pun menyuruh Mac untuk memasang garis pertahanan dengan menggunakan ranjau untuk mengamankan perimeter mereka. Major, I set up flares, frags, and claymores. Setelah memasang perimeter, Mac pun menghampiri jasad Blaine yang merupakan teman terdekatnya di antara yang lain karena pernah berjuang bersama-sama saat perang di Vietnam, yang mana suka duka dan keluh kesah telah mereka rasakan bersama, sehingga kematian Blaine cukup membuat Mac sedikit terpukul. Hingga saat mereka tengah berkumpul, Mac pun mengungkapkan bahwa apa yang dilihatnya sudah jelas bukan manusia, dan seumur hidup berada di medan tempur, Mac tidak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Mendengar perkataan Mac, sontak membuat raut wajah mereka semua nampak cemas, karena secara psikologis, manusia cenderung takut pada sesuatu yang belum diketahui. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Mac sedang meracau atau berbicara sendiri mengenai balas dendam atas kematian Blaine, tiba-tiba raung jauhnya mengenai sesuatu, di mana Mac langsung turun dan ternyata itu hanyalah seekor babi hutan yang sedang ngalangkung. Namun yang mengejutkan adalah saat mereka kembali, jasad Blaine sudah hilang yang bisa dipastikan itu adalah perbuatan dari makhluk tersebut. Merasa bahwa ranjau saja tidak cukup, mereka pun membuat sebuah jebakan jaring di mana mereka membuatnya dari Janari sampai pagi hari, sehingga setelah jebakannya selesai, mereka pun hanya tinggal menunggu. Dan di saat-saat menegangkan seperti itu, Mac pun masih sempat-sempatnya ngurut godeg menggunakan jilet yang biasa dijual di Alfamart, di mana jiletnya patah karena terlalu bersemangat untuk menangkap makhluk tersebut. Setelah menunggu berjam-jam dan tidak membuahkan hasil, Dutch pun turun langsung untuk memancing makhluk itu, dan tiba-tiba ya, akhirnya makhluk itu terkena tembakan, namun dia berhasil lolos dan justru membuat Ponco harus dihantam oleh kayu jebakan yang mereka pasang sendiri. Mac yang sedari awal sudah kapalang nafsu pun terus mengejar makhluk itu, di mana Dillon menyuruh Dutch dan yang lain untuk pergi, sementara dia sendiri akan menyusul Mac mengejar makhluk tersebut. Setelah mengejar Mac ke atas bukit, Dillon pun perlahan berjalan mencarinya, dan tiba-tiba Mac pun menyuruh Dillon untuk jangan berisik dan perhatikan sesuatu di pepohonan, sehingga mereka menyusun strategi di mana Mac akan mendekatinya dan Dillon akan berjalan memutar untuk mengalihkan perhatian si makhluk tersebut.
Dengan perlahan Mac pun merangkak di bawah kayu. Namun tiba-tiba ada 3 titik laser yang menarget ke arah Mac yang membuatnya tewas ditembak makhluk itu. Anjir, mati lagi anjing. Dillon yang belum menyadari bahwa Mac sudah tewas seketika terkejut saat melihatnya sudah terbujur kaku, di mana makhluk itu tiba-tiba menembak yang membuat tangan kanannya putus dan berteriak kesakitan. Tak ingin menyerah begitu saja, Dillon pun mengangkat tangan kirinya, namun si makhluk itu mengeluarkan semacam cakar besi yang membuat Dillon harus tewas saat itu juga. Anjing, mati lagi anjing. Teriakan Dillon pun terdengar oleh Dutch dan kawan-kawan, di mana Billy memutuskan untuk bertahan dan melawan makhluk itu, untuk kemudian Dutch segera pergi meninggalkan Billy di sana. Anjing, udah pasti mati ini mah. Dari situ semua pun menjadi chaos, di mana saat Billy sudah mati, si makhluk itu tiba-tiba sudah berada di atas pohon dan menembak Ponco yang sudah tak berdaya. Dengan cepat Dutch pun menembaknya, namun dia justru harus terluka dan menyuruh si wanita untuk lari dari sana. Dengan sekuat tenaga Dutch pun bangkit dan segera kabur, namun dengan penglihatan spektrum hawa panasnya, si makhluk itu terus mengejar Dutch hingga membuatnya terjatuh dari tebing. Shit! Setelah kembali jatuh dari air terjun, Dutch pun perlahan merangkak melalui lumpur, dan saat si makhluk menghampirinya, beliau pun tidak bisa melihat Dutch karena panas tubuhnya tertutupi lumpur yang membuat dia selamat untuk sementara. Tak ingin kabur begitu saja, Dutch pun memilih untuk balas dendam, di mana dengan berbekal pengalamannya sebagai Terminator dan Hakim Dredd, Dutch pun membuat sebuah jebakan dan memancing si Predator untuk mendatanginya. Hingga saat Dutch sedang bersembunyi di atas pohon, kembali terjadi adegan mengadrenalinkan saat si Predator sudah berada tepat di sampingnya dan bergerak melewatinya. Dengan anak panah yang sudah digulung bubuk misiu, Dutch pun menembak si Predator, namun sayangnya meleset yang membuat si Predator menembak ke segala arah. Dutch pun terjatuh dari atas pohon kemudian berlari, dan saat si Predator muncul, Dutch pun bersembunyi tepat di bawah jembatan kayu hingga saat si Predator tidak menyadarinya, Dutch pun mengambil posisi dan kembali melemparkan tombak peledaknya. Tak berhasil dengan itu, si Predator pun kembali menembak yang membuat Dutch terpaksa melompat dan jatuh tepat ke dalam air. Alhasil saat lumpur di tubuhnya sudah luntur, Dutch pun langsung disambut oleh si Predator yang tidak langsung membunuhnya dan justru membuka helmnya yang menandakan bahwa si Predator ingin duel dengan Dutch menggunakan tangan kosong. Karena dengan tangan kosong itu lebih asik dan lebih ada gregetnya. Mas-mas Predator ini pun membuka helmnya, di mana kita akan melihat wajah jeleknya yang sangat-sangat tak beraturan. Dan dari situ Dutch pun dilempar dan dianiaya. Kemudian dia merangkak mendekati jebakan yang dibuatnya, lalu mengatakan, "Come on, I'm right here, do it, kill me, ayo bunuh aku," gitulah pokoknya. I'm here! Kill me! Come on, kill me! I'm here! Namun sayang, si Predator justru naik ke atas, di mana Dutch langsung berinisiatif untuk memotong tali penarik jebakannya yang membuat si Predator sekarat karena tertimpa oleh pohon jebakan tersebut.
Saat akan membunuhnya, Dutch pun melihat jam digital yang dipakainya, di mana di situ ada angka alien yang menghitung mundur, sehingga Dutch dengan cepat lari untuk menghindari ledakan tersebut. Dan setelah semua berakhir, barulah helikopter jemputan tiba, di mana di situ ada si wanita yang ternyata masih selamat. Dan setelah kejadian itu, Dutch pun memilih untuk menjadi gubernur California dan bergabung bersama The Expendables. Tamat ending yang membagongkan. Secara keseluruhan, filmnya sangat menegangkan, dan cukup seru walaupun ini film lama. Tapi yang jadi pertanyaan untuk saya adalah kenapa ya si Predator tidak membunuh pemberontak yang ada di camp? Secara kan dia sudah berada di sana sebelum Dutch dan timnya datang. Apakah karena dia tidak dibayar untuk itu? Entahlah, hanya mas-mas sutradara yang tahu. Sedikit informasi bahwa si Predator yang memiliki nama lengkap The Titular Humanoid Extraterrestrial ini adalah anggota ras prajurit alien bernama Yautja, di mana ras tersebut hobi berburu spesies yang agresif seperti kita manusia dengan tujuan hanya untuk olahraga. Ingat, jadi dalam sepanjang film ini si Predator hanya menganggap bahwa semua itu tidak lebih dari sekedar olahraga baginya. Bagong kan? Predator sendiri memiliki fitur canggih, diantaranya seragam kamuflase aktif yang membuatnya tak terlihat, kemudian senjata plasma dan helm canggih yang dapat melihat dalam spektrum inframerah. Nah, yang jadi penasaran adalah bagaimana jika Predator sang hobi memburu diadu dengan John Wick sang boogeyman, siapakah yang akan menang? Coba tulis komentar kalian di status WhatsApp. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sehebat-hebatnya ras alien, tetap lebih hebat umat manusia, di mana ras manusia memiliki banyak sekali improvisasi dalam mengambil keputusan, dan itu bisa dibuktikan dari cara orang berdasi mengambil hak masyarakat sehingga bisa menghasilkan korban yang jauh lebih banyak daripada seorang predator. Itu. Saya John beserta kelompok spesies melata mengucapkan terima kasih dan adios. Ketiak amuba.